got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kontennya sedikit beda nih dari video-video sebelumnya. Kali ini aku bareng teman aku Sakina Zara dan kita bakal jadi host di sebuah podcast yang membahas materi konteks sosial dan kultural dalam dakwah dengan pemateri Ardiansa Saputra Siregar. Kenapa sih topik ini penting banget untuk dibahas? Karena dakwah itu gak cuma soal menyampaikan pesan agama, tapi juga soal gimana kita memahami kondisi sosial, budaya, dan realitas masyarakat yang terus berubah. Dengan memahami konteks sosial dan kultural, dakwah bisa disampaikan dengan lebih bijak, relevan, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi yang berbobot juga loh, dengan ngebahas bagaimana dakwah seharusnya hadir di tengah masyarakat yang beragam dan dinamis, terutama di era sekarang. Jadi, pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya, karena banyak topik yang menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan pemateri kita. Halo, Nah, bagaimana kabarnya hari ini pemateri? alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya lagi apa ya? Lagi kuliah aja nih Oh, kalau boleh tahu di mana kuliahnya? di UIN Jakarta, Untuk jurusan? manajemen dakwah. Oh, berarti nyambung ya sama topik kita kali ini. Iya. Nah, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ke Putra yang sudah berkenan datang dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita kali ini. Aku senang sekali bisa ngobrol langsung nih sama Putra, apalagi dengan tema yang menurut kita itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ngomong-ngomong, tadi juga sempat kita singgung kan, sebenarnya tuh dakwah sangat dekat dengan realitas sosial Ya, betul. dan budaya masyarakat. Nah, dari situ kita berdua nih penasaran banget, kepingin tahu langsung dari pemateri kita hari ini. Makasih banget nih udah diundang ke podcast ini. Kira-kira apa yang mau kita bahas nih hari ini? Nah, jadi pembahasan kita kali ini nih, kalau kita lihat realitas sekarang di masyarakat, dakwah itu kan nggak pernah lepas sama dari budaya yang udah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, menurut Putra, budaya lokal itu bisa jadi jembatan sekaligus tantangan dalam dakwah nggak sih sebenarnya? Dan gimana sih caranya kita melihat budaya lokal sebagai peluang, tapi di saat yang sama tetap waspada dengan potensi tantangannya? Ini pertanyaan yang bagus ya dari Saida. Iya. Kan tadi pertanyaan itu poinnya jembatan dan juga tantangan ya. Apakah budaya lokal bisa menjadi jembatan atau tantangan? Budaya lokal itu kan bisa dibilang sangat melekat lah pada kita masyarakat. Contohnya ada gotong royong dan sebagainya, itu yang positif. Dan ada juga tuh yang negatif, misalnya budaya lokal kayak masih ada aja beberapa orang yang kayak sirik, kayak misalnya menyembah pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, ini merupakan budaya lokal itu bisa menjadi jembatan gitu bagi masyarakat kita, bisa jadi positif, bisa juga menjadi tantangannya yaitu negatif, jadi arah keburukan. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai masyarakat nih harus lebih bijak mau ngikut yang mana gitu. Kita kalau udah bijak pasti ngikut dari yang budaya yang positif. Oh, jadi kita sebagai masyarakat yang bijak, kita harus bisa memilih ya, mana yang negatif, mana yang positif di era perubahan zaman saat ini. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kita harus lebih bijak. Kan kita juga bisa dibilang sudah dewasa, udah tahu lah yang mana yang baik dan juga yang buruk. Oke.
Nah, menarik tuh tadi perubahan zaman. Ada juga perubahan paling terasa sekarang itu dengan adanya media sosial tuh sekarang ya kan. Bagaimana sih perkembangan media sosial yang sangat cepat? Apakah menurut Putra media sosial itu lebih banyak membantu proses dakwah atau justru menghambat proses dakwah? Bagaimana itu menurut Putra? Oke, pertanyaan yang cukup bagus juga ya dari Sakinah. Ini memudahkan atau mungkin menghambat gitu. Oke. Sebenarnya ini punya jawaban yang dua-duanya sebenarnya bisa benar, bisa salah juga. Yang bisa benar juga maksudnya. Memudahkan pertama gini, media sosial itu kan semua serba cepat gitu. Kita misalnya posting apapun tiba-tiba bisa di FYP, misalnya kayak di Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Itu bisa cepet juga. Itu sesuatu yang memudahkan, apalagi di era kita yang teknologi zaman saat ini udah semakin canggih gitu. Terus yang menghambatnya itu kenapa? Misalnya kita posting, misalnya ada orang postingannya itu kayak postingan hoax gitu, yang dia asal main share aja gitu tanpa ada kayak berita yang valid gitu. Nah itu juga termasuk hambatan. Jadi kalau menurut saya pribadi ini bisa jadi hambatan, bisa jadi akses yang memudahkan juga gitu. Jadi bisa dua-duanya benar. Tergantung kitanya juga, kita menanggapi atau menggunakan teknologi ini, media sosial ini seperti apa. Menarik jawabannya dari Putra. Nah, kalau misalnya kita geser sedikit nih Put ke kondisi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang gaya hidupnya tuh juga ikut berubah. Nah, masyarakat Putra kan hidupnya itu serba cepat dan cenderung individualitas, ya kan Put? Nah, menurut Putra gimana sih seorang dai bisa beradaptasi dengan pola hidup masyarakat yang seperti itu? Oke, masyarakat yang individualis ya. Gini, zaman sekarang kan tuh banyak orang individualis, malas kayak bersosialisasi. Nah kita jika menjadi seorang dai kita harus menyesuaikan juga. Misalnya kita bikin video dakwah itu dari bikin konten dakwah tuh yang durasi misalnya 5 menit atau 3 menit yang jangan terlalu panjang, tapi isinya tuh tidak monoton tapi mengedukasi juga gitu. Terus kita kaitkan juga tuh materinya dengan misalkan individualis tuh sekarang kayak dia sering memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain kan. Nah kita mungkin dakwahnya itu jangan terlalu individualis, kita harus sosialisasi juga. Mungkin di dalam dakwahnya itu, di dalam kita membuat konten itu jangan terlalu monoton, kita harus ada edukasinya juga gitu. Gitu sih. Oke, sekarang kita bicara soal dakwah nih. Kita kan sering dengar nih istilah kontekstual ya kan, yang artinya dakwah itu harus sesuai dengan kondisi masyarakat ini kan. Jadi konteks sosial dan budaya itu kan nggak bisa dipisahkan dari proses dakwah. Bisa dijelaskan nggak kenapa kedua konteks itu harus selalu berjalan beriringan? Kenapa nggak bisa dipisahkan? Oke, bagus sih pertanyaannya. Mungkin kalau dari pandangan saya ya, konteks sosial dan juga budaya itu ya memang nggak bisa dipisahkan. Contohnya ketika kita menjadi seorang dai, kita berdakwah nih terhadap banyak orang. Nah itu kan kita harus menyesuaikan juga apa materi kita seperti apa, menyesuaikan audiensnya juga kan. Pasti kan ada yang anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu dan lain sebagainya gitu kan. Harus juga budaya. Nah budaya ini juga kita harus nyesuaiin. Misalnya dulu pas zaman Wali Songo itu kan ada pakai wayang gitu ya. Mungkin di zaman modern saat ini bisa kita implementasikan dengan hal yang lain gitu. Cuman disesuaikan aja dengan jamaah. Oke, menariknya nih dari jawaban Putra yang tadi guys, dakwah itu nggak cuma berdampak ke individu, tapi juga ke kehidupan sosial secara lebih luas. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Putra, sekarang kenapa sih dakwah itu sering disebut bukan sekedar aktivitas keagamaan, tapi juga disebut sebagai alat transformasi sosial, dan apa yang membuat dakwah itu punya fungsi sebesar itu? Oke, sebenarnya nyambung juga kayak yang tadi ya.
Tadi kan kayak menyesuaikan kepada audiensnya. Ini kenapa nggak harus keagamaan doang gitu, transformasi di Islam gitu kan? Nah itu karena jadi kita berdakwah itu nggak sekedar ngajak doang, tapi gimana caranya kita berdakwah itu biar orang itu berubah. Misalnya jadi tadinya dia melakukan perbuatan buruk menjadi baik lagi gitu. Contoh pada zaman Rasulullah itu kan masyarakat kan pada masa jahiliyah, terus di Rasulullah berdakwah hingga masyarakat jahiliyah itu berubah jadi yang beradab Islam dan serah diri kepada Allah. Dan kalau kita implementasikan ke dalam dakwah di masa modern saat ini sama aja sebenarnya, cuman sekarang udah lebih, orang-orang itu udah lebih nggak kayak dahulu lah, udah lebih baik gitu. Cuman kita sebagai dai itu harus mengingatkan juga gitu, misalnya ada yang melenceng kita harus mengingatkan juga biar orang itu kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kerasa udah banyak banget pertanyaan kita nih ya. Nggak apa-apa. Lanjut Pertanyaan aja. terakhir boleh satu lagi? Boleh. Terakhir nih ya. Ya, apa? Kita kan hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam nih, beragam-agam ya kan. Baik dari segi budaya, latar belakang, maupun cara pandang orang-orang kan ada yang beda-beda kan. Nah jadi di masyarakat yang multikultural ini tentu pendekatan dakwahnya lebih kompleks kan. Bagaimana cara menerapkan dakwah berbasis kearifan lokal agar tetap relevan dan bisa diterima oleh berbagai kelompok atau masyarakat. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke, sebenarnya tadi nyambung juga sih ke yang pertanyaan sebelumnya. Kita seorang dai itu harus menyesuaikan juga terhadap audiensnya. Misalnya kita kan kalau zaman Wali Songo itu kan dengan dengan wayang. Kalau misalnya kita tuh misalnya dengan gotong royong atau yang lainnya gitu, yang sekiranya tuh bisa memicu biar masyarakat ini mau dengerin kita gitu. Terus juga biar nggak sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, jadi benar-benar dihayati gitu. Jadi harus diarifkan lokal juga gitu. Masya Allah guys, jadi itu dia Penjelasan pertanyaan tadi dari pemateri kita. ya, penjelasan dari materi kita. Putra sangat bagus, keren, dan sangat jelas ya teman-teman. Gak kerasa kita udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat membuka wawasan sekali nih Putra. Dari pembahasan terakhir tadi, kita jadi semakin paham bahwa berdakwah di tengah masyarakat itu yang multikultural memang membutuhkan kepekaan, kebijaksanaan, dan kemampuan membaca realitas sosial dan budaya. Dakwah bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi juga soal bagaimana pesan itu hadir dengan cara yang bisa diterima tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan disitulah pentingnya kearifan lokal sebagai jembatan agar dakwah tetap relevan, humoris, dan membawa kemaslahatan. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi baik teman-teman yang sudah sekolah di era yang terus berubah ini. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri kita Putra atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time,